ketika anak kita menjadi musuh kita, mau sebesar apapun uang, sebesar gunung pun jumlah banyaknya uang kita, tanpa berseris lagi dari sini sampai ke India sana, everything just useless kalau anak kita menjadi musuh kita. Saya kadang-kadang kan nggak mulus, Pak. Namanya anak ini, pernah nggak, Pak, ada pergolakan di dalam jiwa atau masalah yang dihadapi ketika mendidik anak-anak ini? Syukur kepada Tuhan, anak-anak ini tidak susah diatur. Karena sebelum berangkat sudah pahit-pahit kita bicara sama dia. Hebat. Dan dia ketahui berapa uang pada saat dia berangkat. Anak saya, Joel, berangkat ke Amerika dengan uang yang sangat terbatas. Dikantongi itu, kita ikat itu, ya, dolar itu, ya, dia hanya bawa $2.000. Itu adalah hasil dari pesangon yang saya terima dari Bank Niaga. Tunggu dulu, Pak. Dulu kan dia kerja di bank. Ya. Bagus kerjanya, yang saya tahu. Bagus kerjanya. Dan dia cukup orang yang berprestasi. Terus dia berhenti dari situ, dia pergi kuliah. Iya. What happened? Kenapa dipilih seperti itu? Jadi seperti yang di pikiran saya itu, anak-anak saya ini harus sekolah tinggi. Dan pada waktu itu Bank Niaga bergabung dengan CMB. Ya. Jadi kita diberikan kesempatan apakah melanjut atau tidak. Yang tidak melanjut diberikan pesangon. Oke. Dan saya termasuk karyawan yang mendapat pesangon itu. Pesangonnya langsung ke situ. Jadi jumlah pesangon pada waktu itu saya dapat jumlah yang sangat besar. 33 bulan gaji. Oke. Dan anak-anak tahu itu berapa yang saya dapatkan. Terus anak saya yang pertama mengatakan, "Pak, bagaimana kalau saya sekolah?" Saya katakan, "Kalau kau berani dengan segini, oke, silakan. Tapi saya angkat dulu sumpahnya." Dan akhirnya dia apa? Berani. Dia berani. Pada waktu tahun kedua di sana, tidak ada lagi uang. Kebetulan mereka ada 3 di luar negeri. Ya, ambil S2. Ya, 2 di Manila, di Ateneo, dan di Ayas. Dan saya katakan kepada anak saya yang pertama, "You have to go home early. Kamu harus segera kembali." Dia bingung, ya, karena tinggal 1 semester lagi. Akhirnya dia sampaikan hal ini kepada profesornya. Profesornya ini adalah ibu, ya. Doktornya ada berapa itu, ya, termasuk dosen killer itu di universitasnya di California State University. Yeah. Dan dia katakan, "Ma'am, I have to go home early." "Emangnya kamu sudah selesai sekolah?" Ketawa profesornya. "Belum. Nah, ini surat bapak saya." Dan surat inilah yang membuat hati ibu itu terenyuh. Tidak boleh pulang. Harus sekolah, harus selesai. Dan profesor ini memberikan kepada anak saya ini $100 setiap minggu untuk gasolinnya karena dia ada mobil sendiri. Kemudian dia katakan, "Saya mengajar di beberapa universitas. Kamulah yang menjadi asisten saya." Dan Joel lah yang menjadi
guru menggantikan profesor itu. Oh. Joel memberitahukan pada hari pertama dia mengajar, ya, pakai AC, ya. Mahasiswanya adalah mahasiswa S2 dan berbagai bangsa dari berbagai negara. Ya, dia keringat juga, ya. Dan dia katakan, apa yang saya harus ajarkan? Ya, mata pelajaran yang saya sudah ajarkan sama kamu. Profesor itu hanya 5 menit berbicara di depan. Ya. Sisanya Joel lah yang melanjutkan. Dan dia mengajar, ya, sampai selesai, sampai akhir semester. Luar biasa. Jadi honor dari profesor inilah yang diberikan kepada anak saya ini. Ya, dia bilang, saya nggak bisa bantu kamu. Saya hanya bisa kasih jalan, cara untuk mendapatkan uang, dan uang honor saya untuk kamu. Dan itulah yang dipakai oleh Joel. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada dia. Terima kasih, Mem, sudah membantu anak saya. Dan dia sangat senang. Joel juga menulis jurnal bersama profesor itu. 1 kali tulisan nilainya cukup besar, $1.000, dan itu dikasih kepada anak saya. Dan inilah hal-hal yang boleh saya sampaikan, menyaksikan bagaimana kalau kita sudah ambil keputusan untuk menyekolahkan anak, pasti ada jalan untuk memperoleh berkat supaya anak itu boleh selesai sekolah. Hebat, luar biasa. Saya tahu anak-anak beliau ini saya kenal, semua saya kenal. Saya lihat di sini yang baru saya disampaikan Pak Munte ini, disinilah satu nilai rohani yang luar biasa saya temukan, yaitu dependence on God tadi. Ya, tetapi nggak bisa begitu saja saya kira. Nah, kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan anak itu. Dalam hal ini saya lihat ada nilai yang luar biasa di mana anak-anak itu bekerja sama dengan orang tuanya, sehingga desire daripada orang tua itu, desire daripada keluarga Bapak Ibu Munte tadi itu benar-benar bisa tercapai. Begitu ya Pak Munte ya. Kalau enggak, saya kira juga banyak orang yang desire-nya luar biasa Pak. Semua, apalagi orang kita Pak. Semua orang pengen anaknya sekolah luar biasa, duit bukan enggak masalah saya kira Pak. Akhir-akhir ini bukan, tapi enggak bisa kerja sama saja. Enggak ada, enggak. Nah, saya dapat informasi dulu Pak Munte. Kan Pak Munte ngajar dulu sebagai dosen. Ya kan? Ngajar. Terus kuliah di Manila kalau nggak salah. Sempat menghadapi masalah di sana kan? Saya sempat menghadapi masalah di sana. Masalah tidak ada uang, punya anak yang baru lahir ya. Ada istri bawa sekolah ke sana dan tidak ada uang. I mean, how can you solve the problem? Tell, my friend. Jadi saya boleh saksikan, rupanya untuk sukses itu harus ada 7H. Saya mau catat Pak. Jangan ngomong dulu. Saya mau siapkan dulu catatan saya dulu. 7H, ya. Kalau tadi ada 7D, ya. Sekarang ada 7H. Oke. H yang pertama. H yang pertama, kita harus punya hope. Hope. Pengharapan Pak ya? Pengharapan. Oke, hope. Pengharapan adalah sauh yang kuat ya bagi kehidupan kita. Sauh yang kuat ya. Tanpa pengharapan kita adalah orang yang mati. Karena hanya orang yang berpengharapanlah yang punya cita-cita.
tahu mau kemana dia. Yap. Kalau orang sudah mati, dia tidak punya pengharapan. Jadi beda yang mati, yang masih hidup itu salah satu pengharapan. Pengharapan. Without hope, you totally dead already. Ya. Kalau dia masih punya pengharapan, berarti dia masih hidup. Dalam ini. Oke, go. Yang kedua, Yap. harus punya hopeng. Hopeng. Hopeng itu bahasa Chinese. Ya. Hopeng itu teman, Ya. network. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya hopeng, Yap. tidak akan maju, tidak akan dapat yang kita cita-citakan. Yap. Good. Dimanapun kita berada bekerja, harus punya teman. Teman yang mendukung kita. Yap. Istri kita itu adalah teman kita. Dialah sahabat kita. Saya beruntung punya teman, Saudara Limson Nenggolan. Kalau tidak berteman, gak mungkin kita dapat bertemu dan berbicara, bersosialisasi seperti ini. Betul. Yang ketiga ialah harus punya hepeng. Hepeng. Yang ketiga harus punya hepeng. Hepeng ya. Hepeng ini bahasa kampung saya ini. Ya. Hepeng ialah modal. Bahasa Korea ini. Uang. Duit ya. Duit. Oke. Hepeng yang saya maksud di sini bukan hanya green money saja, uang saja. Ya. Namun pengalaman itu juga hepeng. Yap. Pendidikan juga itu hepeng. Yap. Semua memerlukan hepeng. Ya. Yang keempat ialah kita harus humble, rendah hati. Hanya orang yang rendah hatilah orang yang mau berdoa. Kalau dia nggak rendah hati, nggak mau dia berdoa. Merasa diri lebih hebat ya? Merasa diri lebih hebat. Lebih hebat dari Tuhan malah. Lebih hebat dari Tuhan. Oke, good. Oke, good. Oke. Yang kelima ialah hobas. Hobas ini juga bahasa Korea ini. Hobas itu suka bekerja. Oke. Namun sekarang ini bekerja ini ada 3 bentuknya. Yang pertama ialah kerja ikhlas. Oke. Sincere. Kita perlu kerja ikhlas. Jangan langsung tanya gaji dulu. Oke. Harus kerja ikhlas. Yang kedua ialah kerja keras. Hard working. Yang ketiga ialah kerja cerdas. Smart. Ketiga hal ini diramu menjadi hobas. Jadi dalam keadaan pandemi sekarang ini pun kita perlu hobas. Harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tanpa itu akhirnya kita tidur aja. Gak ada yang datang. Betul. Harus hobas. Yang keenam ialah honesty. Kejujuran. Mohon maaf saudara-saudara, di Indonesia ini banyak orang pintar. Ya. Namun sedikit orang yang jujur. Betul. Oleh karena banyak yang tidak jujur, maka negara ini membutuhkan KPK. Kalau tidak, nggak perlu itu KPK. Iya. Betul. Dan yang ketujuh, yang ketujuh ialah harmoni. Harus harmoni. Harmoni di dalam pendapatan dan pengeluaran, harmoni dengan teman-teman,
dan lain sebagainya. Kita perlu harmoni. Tanpa harmoni, apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu teman. Kita perlu adjust pengeluaran dan pemasukan. Perlu harmoni. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Seperti itu mengenai rahasia yang saya boleh katakan mengenai mendapatkan apa yang ingin kita cita-citakan atau supaya sukses. Hebat. Jadi akhirnya bisa berhasil ya. Begitu ya. Iya. Ada bisa berhasil. Saya mau ulangi, Pak Monte ya. Sebab ini perlu diketahui banyak orang. Saya sudah duga ini tadi karena beliau ini seorang matematician, semuanya pakai rumus ini. Yang pertama tadi hope. Without hope, you actually dead. Ya. Aku suka bilang Pak Monte, beda tipis antara orang yang masih mati dengan orang hidup. Saya bilang, kalau orang yang sudah mati, kalau jatuh nggak bangkit lagi. Kalau orang hidup, jatuh mau 100 kali jatuh, 101 kali hidup, bangun. Jadi ini yang saya mau sampaikan juga. Ini adalah new terminology, new value, walaupun kelihatannya seperti berbeda kalimatnya, ada persamaannya. Bahwa orang yang hidup adalah orang yang punya hope. Kalaupun dia jatuh, dia akan bangkit. Ya. Karena ada strong hope, masih ada sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, hopeng, teman. Aku mau tanya Pak Monte, di sini menarik buat saya. Aku kenal ibu. Kalau saya mau minta Pak Monte mengatakan satu kalimat saja tentang ibu itu seperti apa yang ada di pikiran Pak Monte sebagai hopeng? Bagi saya, nikmatilah hidup dengan istri masa mudamu. Wow. Jadi saya harus nikmati hidup ini bersama istri masa muda. Jangan selingkuh ya. Jangan selingkuh. Karena selingkuh itu menimbulkan banyak masalah ya. Karena tak selamanya selingkuh itu indah. Satu lagi, aku mau tanya. Yang saya tahu ibu itu orang yang sangat sabar. Seberapa besar menurut Pak Monte keberhasilan anak-anak Anda dari pengaruh kesabaran ibu itu? Sangat luar biasa. Karena ibu ini atau istri inilah sebenarnya yang memegang peranan penting di rumah tangga itu. Karena setiap hari lebih banyak waktunya di rumah bersama anak-anak daripada bersama saya sebagai bapak. Jadi kalau saya katakan kesuksesan anak-anak itu bukanlah kesuksesan bapaknya, melainkan kesuksesan daripada ibu itu. Karena dialah yang melihat perkembangan anak itu dari waktu ke waktu. Dia memberi makan, dia memberi pakaian. Sebelum anak itu pergi, dia sudah persiapkan dulu. Jadi bagi saya, kesuksesan anak-anak itu adalah kesuksesan dari seorang ibu rumah tangga. Hebat. Aku punya nilai yang sama dengan beliau ini. Saya pernah Pak Monte dalam satu penerbangan dari Dubai, ya kan, menuju Singapura. Waktu itu saya mau ke Sydney. Jadi 8 jam itu dari Dubai Singapura kan. Saya duduk dengan seorang orang asing, ya kan. Lalu dalam 8 jam perjalanan itu kita ngalor ngidul, udah bicara macam-macam di situ. Lalu dia tanya saya, kamu dari Dubai ada urusan apa? Saya bilang small thing lah, small business. Lalu saya tanya, dia dari Dubai ada urusan apa? Dia mau langsung ke New York. Rupanya dia direktur Citibank di New York.
Lalu saya tanya, wah hebat sekali kau direktur Citibank, habis dari Dubai juga ngurusin Citibank. Istrimu kerja di mana? Saya bilang, direktur Chase Manhattan Bank di New York juga. Lalu dia tanya sama saya, istrimu apa? Saya malu juga Pak Munte, karena saya nggak siapa-siapa, istri saya pun nggak siapa-siapa, tapi ada nilai yang luar biasa juga di dalam diri saya. Saya katakan, my wife is a super professional. Bingung dia, apa itu super professional? My wife was a professional, real professional. Apa itu? Preparing the next generation. Wah, langsung ditunduk Pak Munte. Tunduk. Saya bilang, what happened? My brother, saya bilang, what happened? Anak saya tidak bisa saya didik. Sekarang in jail. In jail. Saya tidak mau panjang cerita, akan tetapi guys, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang mendengarkan obrolan santai kami ini, money is not everything. Gitu ya Pak Munte ya? Money is not everything. Ya. And the value is, saya tidak asal berbicara dengan Pak Munte. Beliau punya anak-anak adalah orang-orang atau anak-anak yang bekerja sama dengan orang tuanya dan orang-orang yang berhasil sukses rohaninya baik. Very good. Luar biasa. Dan tadi yang menarik buat saya walaupun di dalam hati sebenarnya tidak mungkin juga ibu sendiri. Tetapi pada umumnya kita bapak-bapak ini kan kita fokus cari uang Pak ya. Karir kita, hobi kita. Yang ngurus anak di rumah adalah ibu. So pada kesempatan ini kelihatannya kami sama dengan Pak Munte mau memberikan special appreciation terhadap para ibu, istri di rumah ya. Jangan pernah ibu-ibu merasa pekerjaan kalian pekerjaan yang tidak berarti. Yang berarti, yang sangat berarti adalah sebenarnya apa yang kalian lakukan. This is the values. Kemudian saya mau explore sedikit lagi Pak Munte. Ya, di sini tadi Anda sebutkan ya, Hobas. Aku teringat dengan kata-kata seorang rohaniwan, ya, yang mengatakan begini: kalau Tuhanmu meminta kau berjalan 1000 langkah, berjalanlah dengannya 2000 langkah, maka engkau akan beroleh hikmat dan sukses. Saya menanggapi ini, Hobas ini, tadi Pak Munte sudah panjang lebar ceritakan ini, suka bekerja, ikhlas, sincere, kerja keras, dan sebagainya. Sebagai pimpinan sekarang di perusahaan Pak. Dan saya tahu Bapak beberapa kali jadi pimpinan terus ini. Bapak temukan nggak orang-orang seperti ini di dalam lingkungan perusahaannya Bapak?